Welcome to Petra Kids! Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau kasih beberapa pengumuman untuk kalian. Yang pertama, ibadah Petra Teens minggu depan akan tetap berjalan seperti biasa, tapi masih secara online ya teman-teman, di akun YouTube KPH Citra 1. Yang kedua, Komsel. Komsel juga akan tetap berjalan seperti biasa. Nanti akan dihubungi oleh PKS masing-masing. Gimana nih teman-teman? Udah siap belum untuk ibadah hari ini? Aku mau ingetin ya teman-teman, ibadahnya jangan sambil chattingan, atau buka aplikasi lain, atau sambil makan ya teman-teman. Yuk kita sama-sama kasih waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, kasih hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita teduhkan hati kita dan fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya Dialah sumber segala kekuatan, agar kita dapat menghadapi segala cobaan yang datang. Mari kita naikkan satu pujian, Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Shalom semuanya, hari ini kita akan bahas soal choices yang dalam bahasa Indonesianya adalah pilihan. Nah, hari ini kita mau buka di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Aku akan bacakan buat kalian. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Nah, coba kalian bayangkan kalau kalian berada di posisi yang sama dengan para murid. Jadi kalian sedang berada di atas sebuah perahu, dan kalian sedang berada di danau. Nah, informasi aja, berdasarkan pengalaman Koko, kalau misalnya kita ada di atas perahu, terus kena ombak yang sedang aja, itu udah mulai berasa tuh. Nah, kalau sekonyong-konyong taufan turun, membayangkan perasaan para murid seperti apa. Kira-kira, kalau para murid takut, kalau para murid khawatir, wajar nggak sih? Wajar ya. Dan setelah itu, murid-murid akhirnya mendatangi Yesus dan membangunkan dia. Lalu berkata, "Guru, guru, kita binasa." Lalu apa yang Yesus lakukan? Ia bangun, ia menghardik angin dan air itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Apa yang bisa kita pelajari? Nah, dalam kehidupan kita pasti akan bertemu dengan masalah ya. Entah yang kecil, yang besar, atau mungkin sangat besar. Tapi, apa respon kita ketika kita menghadapi masalah itu? Apakah kita menjadi terlalu takut? Kita menjadi terlalu fokus dengan masalah kita? Wajar nggak? Wajar, apalagi kalau masalah kita besar. Tapi, yang Tuhan inginkan adalah sebesar apapun masalah kita tetap percaya sama Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita masih terlalu fokus dengan masalah kita? Kita akan jadi sangat sulit untuk bersyukur. Kenapa? Karena walaupun mungkin sebenarnya kita sudah dikelilingi oleh banyak sekali hal yang baik, tapi karena kita terlalu fokus dengan masalah kita jadi mengabaikan hal-hal baik tersebut. Bahkan mungkin bukannya kita bersyukur, tapi kita malah mengeluh. Kok harus gini sih? Aduh, kenapa harus gua ya? Aduh. Banyak sekali keluhannya. Padahal, kalau kita lihat sekali lagi, bukankah ada banyak juga hal baik dalam kehidupan kita? Sayang banget ya, dimana kita sebenarnya bisa bersyukur, tapi kita malah jadi mengeluh. Dan kau tahu, mungkin ada yang bilang, tapi alasan aku mengeluh itu banyak banget. Masalah di hidup aku tuh banyak banget. Ya, kita pasti punya masalah yang berbeda-beda, dan mungkin ada beberapa orang yang masalahnya lebih banyak dibandingkan orang lain. Kau tahu akan hal itu? Tapi, bukankah sebanyak apapun masalah kita, tetap ada kok hal baik yang bisa kita syukuri? Apa sih hal baik dalam hidup kamu? Coba deh, kok kasih waktu beberapa saat. Ya mungkin kamu masih mikir, enggak, lebih banyak masalahnya. Iya, masalah kamu mungkin ada banyak sekali. Tapi kau mau minta tolong, coba kamu bayangkan, apa sih
hal baik dalam kehidupan kamu. Apapun itu. Mungkin yang terlihat sederhana, mungkin itu kan biasa aja. Enggak, pikirkan apapun yang menurut kamu baik. Oke, udah? Nah, kenapa aku minta tolong kalian coba pikirkan hal baik dalam hidup kalian? Karena gini, ketika kalian semakin sadar akan hal-hal baik dalam kehidupan kalian, kalian akan dapat lebih mudah untuk bersyukur. Dan juga, kalau misalnya nih, aku sudah berusaha mencari hal-hal baik dalam kehidupan aku, tapi yang terbayangkan malah lebih banyak hal buruknya. Hal baiknya ada sih, tapi cuma sedikit. Apakah artinya aku cuma bisa mengeluh dan gak bisa bersyukur? No, kamu tetap bisa bersyukur. Gimana caranya? Aku lebih punya banyak alasan untuk mengeluh dibandingkan bersyukur. Ya, mungkin kita punya lebih banyak alasan untuk mengeluh dibandingkan bersyukur. Terus gimana caranya dong? Berfokuslah pada hal-hal baik. Karena kita mengeluh atau kita bersyukur, itu adalah pilihan kita. Dan kalau kita ingat-ingat kisah ketika para murid ada di perahu, mungkin ketika mereka menghadapi masalah itu, mereka merasa di dalam bahaya dan mereka bingung apa yang bisa mereka lakukan. Apa yang menjadi pilihan mereka. Padahal sebenarnya mereka bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa respon kita ketika kita menghadapi masalah? Apakah kita masih menjadi terlalu takut? Atau kita masih terlalu banyak mengeluh? Atau kita sudah bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan kita percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita. Nah, hari ini aku mau tantang kalian. Coba nih, kalian bayangkan sebuah masalah yang paling besar yang sedang kalian alami sekarang ini. Apapun masalahnya. Yang kalian rasa, waduh, ini ada jalan keluarnya nggak ya? Aduh, aku bisa lewatin masalah ini nggak ya? Bayangkan masalah itu. Udah? Nah, sekarang kalian juga bayangkan apa sih hal-hal baik dalam kehidupan kalian? Yang mungkin tadi kalian sudah bayangkan, atau kalian mau tambahkan lagi apa hal-hal baik dalam kehidupan kalian? Oke? Bayangkan sebanyak yang bisa kalian bayangkan. Karena sekali lagi, ketika kalian sadar akan hal-hal baik dalam kehidupan kalian, kalian akan dapat dengan lebih mudah untuk bersyukur. Udah? Oke. Sekarang coba kalian lihat masalah kalian. Besar ya? Tapi, mampukah kalian berkata, ya, masalahku memang besar, tapi aku percaya Tuhan lebih besar. Dan aku mau berserah sama Tuhan. Bisa? Nah, sekarang coba lihat hal-hal baik dalam hidup kalian. Apakah kalian bisa berterima kasih akan hal itu? Apakah kalian dapat dengan tulus bersyukur akan hal-hal itu? Nah, bagaimana yang kalian rasakan sekarang? Apakah kalian masih dikuasai oleh rasa takut? Atau mungkin kalian sudah merasa lebih lega? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali diingatkan. Walaupun masalah kami begitu besar, tapi Tuhan jauh lebih besar dibandingkan setiap masalah kami. Ajar juga setiap kami supaya kami boleh lebih peka dan boleh semakin menyadari hal-hal baik dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur atas apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, gimana teman-teman? Merasa diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Sama seperti minggu-minggu sebelumnya teman-teman, aku mau kasih kalian 3 pertanyaan untuk kalian bisa bahas sama teman-teman kalian di Komsel. Yang pertama, apakah kamu sudah merenungkan hal-hal baik yang terjadi di hidup kalian? Yang kedua, apakah kamu berani untuk mengucap syukur walaupun keadaan terlihat buruk? Yang ketiga, pilihan-pilihan apa saja sih yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kalian? Sekian ibadah kita hari ini teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Happy Sunday and God bless you. Happy Sunday. See you